Halo semua. Lanjut lagi bahas lapor harta keuangan dan investasi SPT 2026 via Cortex. Nah, kalau bagian 1 sampai 4 itu membahas tentang induk SPT. Bagian 5 ini kita sudah lanjut nih, nggak pakai. Kita bukan induk lagi, tapi kita ke lampiran L1. Jadi ada harta, hutang. Nah, khusus untuk yang bagian 5 ini, saya bahas tentang tabungan, deposito, saham, dan obligasi. Nah, eh, temuan pajak ya. Kalau temuan pajak itu namanya SP2DK. Orang suka sebut surat cinta pajak, surat cinta pajak. Itu SP2DK. Surat apa pokoknya minta kamu klarifikasi. Ada harta kamu yang menurut pajak ada, kamu nggak cantumkan di SPT. Eh, Kamu punya penghasilan, kamu lapor X, tapi kok biaya hidupnya Y gitu. Tapi 90% yang saya pernah ketemu, mungkin 99% nih, itu adalah punya harta nggak dicantumkan. Nah, jadi temuan yang paling sering adalah harta tidak cantumkan. Kenapa? Karena kalau penghasilan kan debatable. Menurut pajak penghasilan saya 100 juta. Saya bilang cuma 50 juta. Buktikannya gimana? Walaupun dia bisa lihat dari bukti potong ya. Dari bukti potong PPN. Tapi kan bisa berdebat lah gitu. Nah, tapi kalau harta sudah nggak bisa berdebat lagi. Ini ada nih tabungan di bank ini sekian. Kamu nggak ada di SPT kamu. Nah, jadi atas harta yang ditemukan tersebut, tidak langsung jadi objek pajak. Dia akan minta kamu klarifikasi. Dari mana Rudi kok bisa dapat harta ini, dapat harta ini? Belinya tahun berapa? Nah, kalau kamu bisa jelaskan pembetulan SPT, kamu tidak bisa jelaskan, biasanya atas harta yang ditemukan tuh dianggap sebagai penghasilan dan kamu kena pajak progresif. Kadang-kadang ya udah kalau nggak mau progresif, progresif berapa Pak? Maksimal 35%. Kamu ikut PPS saja gitu atau pas final. Pas final itu 12,5%. Nah, kalau kamu ikut itu, ya udah 12,5%. Tapi kalau kamu yang enggak, saya ngotot, saya mau perbaiki, saya punya SPT. Boleh juga. Ya, saya juga pernah ketemu orang dia perbaiki kalau nggak salah 5 atau 7 tahun ke belakang karena dia ngotot dia sudah bayar pajak semua, cuma dia nggak ngerti lapor. Jadi dia cuma benerin aja gitu. Nah, kalau yang apa? Yang ini tergantung ya, apakah Anda udah saya nyerah aja, saya bayar 12,5% atau berapapun tarif progresif ya. Karena 12,5 itu untuk yang pengusaha setahu saya. Jadi kalau kamu bukan pengusaha nggak bisa, kamu kenanya yang progresif. Atau saya mau betulkan SPT gitu. Walaupun pembetulan SPT setahu saya juga susah. Karena kamu betulkannya harus ceritanya nurut tuh. Sehingga kamu punya harta sama penghasilan tuh sama. Nah, supaya tidak terjadi itu, berarti kita harus melaporkan hartanya di dalam SPT. Dulu di DCP online, sekarang di Cortex. Nah, di Cortex itu di lampiran L1. Jadi kalau kamu login, sorry, kamu login di SPT, ya, di L1 itu, jadi ada induk L1. Nah, L2, L3, L4 ini itu tergantung yang kamu centang. Jadi kalau yang di bagian 4 kan saya kasih tahu, oh kalau ini centang ini, kalau ini centang ini. Nah, kamu centang apa, muncul lampiran apa. Kalau kamu tidak centang, tidak keluar. Nah, L1 ini ada 5 bagian. Harta pada akhir tahun, hutang pada akhir tahun, daftar anggota keluarga, penghasilan neto, daftar bukti pemotongan. Nah, kalau untuk yang bukti potong sama penghasilan, itu sudah sempat dibahas dikit ya di bagian 4. Nah, ini kita mungkin lebih fokus di harta dan hutang. Oke, tadi udah dibahas. Nah, kalau kamu klik posting SPT, yang kamu input di DJP Online 2024, SPT 2024, akan tertarik secara otomatis ke daftar harta dan hutang di Cortex 2025. Cuma itu inputnya 2024 semua. Jadi kamu harus edit, kamu ganti jadi 2025 dengan angka terbaru. Nah, bedanya dia punya keterangan sudah berbeda. Jadi kalau ditarik pasti ada yang kosong. Nah, yang kosong itu harus kamu lengkapi. Nah, harta itu dibagi 6 ya. Jadi nomor satu, jadi kalau kamu isi, ya ini satu kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini, kalau kamu klik deskripsi, itu pilihannya sebanyak ini. Uang tunai, tabungan, giro, deposito, cek wesel, uang elektronik, commercial paper, setara kas lainnya. Ya, uang tunai tahu lah ya. Tabungan
juga oke. Giro pasti. Giro tapi mungkin orang bisnis saja ya. Deposito, cek. Nah, saya dulu waktu kecil orang tua buka usaha kelontong dibayarnya pakai cek atau nulis cek gitu. Jadi walaupun saya baru SMA waktu itu saya sudah tahu tentang cek. Wesel ya, kemudian Wesel ini terus terang ini zaman saya sekolah dulu nih. Kirim uang pakai Wesel sekarang mungkin sudah nggak ada kali ya. Atau mungkin ini maksudnya yang apa itu Western Union gitu. Ya, uang elektronik. Jadi saldo-saldo di GoPay, saldo di ShopeePay, saldo di apa namanya semua PayPay lah gitu ya, sama kartu kartu tol gitu. Commercial paper ini biasanya surat hutang, surat pinjaman. Kamu misalnya perusahaan pinjam uang sama kamu, setara kas lainnya kalau nggak ketemu gitu ya. Nah ini di sini. Eh, Kalau kita lihat ada nomor akun, atas nama, nama bank atau institusi, lokasi harta, tampilan saldo dan keterangan. Oke. Nah satu-satu ya. Nah contoh misalnya kalau kamu punya uang tunai, ya kamu klik. Nomor akun isi apa Pak? Up to you lah. Ya, uang tunai masa kamu mau catatin dia punya nomor seri kan? Jadi nomor akun ini terus terang ini free format. Kamu bisa sembarang masukin angka. Bisa juga kalau ini kebetulan mata uang US dollar ya. Kamu tulis aja US dollar. Atas namanya ya uang tunai aja. Ya ini kan uang tunai mana ada namanya kita di situ kan. Nah, nama banknya juga uang tunai isi aja seperti itu. Nah, kalau dia dolar ya tulis dolar di atas. Jadi US dollar gitu. Ini uang tunai aja. Kemudian tahun perolehan saldo. Nah, ini adalah saldo per akhir tahun. Jadi nggak usah cari mutasi, nggak usah apa. Ini pokoknya saldo per akhir tahun aja. Oke. Nah, tahunnya tahun berapa Pak? Ya pasti ngikutin tahun kamu lapor. Pokoknya saldo per akhir tahun seperti itu. Nah, di bagian keterangan ini semuanya harta tuh ada ya. Ada PPS sama harta PPS dan harta investasi PPS. Jadi kita di zaman modern ini ada tax amnesty dua kali. Satu kali 2016, satu kali lagi di 2022. Nah, tax amnesty di 2022 ini dia sebut dengan PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Jadi kamu ungkap secara sukarela harta kamu sebelum diperiksa ya kamu ungkap oh saya punya harta sekian. Kemudian atas pengungkapan tersebut kamu bayar sekian persen daripada nilai hartanya. Nah kemudian setelah kamu ungkap kamu bayar dikasih pilihan. Kalau kamu cuma ungkap doang misalnya bayar 10%. Saya lupa ada angkanya sih. Tapi kalau kamu ungkap dan kamu investasikan di instrumen yang pemerintah tunjuk, dia diskon gitu. Nah, kalau misalkan banyak yang waktu itu investnya di obligasi, tapi tidak sembarang obligasi. Obligasi yang memenuhi syarat PPS itu obligasi seri khusus. Jadi dilelang secara khusus melalui bank persepsi dan hanya bisa dibeli oleh orang yang dia declare ini uangnya dari uang PPS. Nah, kalau kamu misalnya declare uang PPS 1 miliar, and then 1 miliar kamu pakai beli obligasi seri khusus itu, maka kamu input eh, sorry ya. Maka kamu input 1 miliar yang obligasi itu sebagai harta investasi PPS. Ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau harta PPS itu artinya harta ini kamu ungkap di PPS 2022. Kemudian harta investasi PPS itu adalah dari uang tersebut kamu karena mau bayar tarif lebih murah, kamu investasikan ke obligasi seri khusus. Nah, kalau seperti itu berarti harta investasi PPS. Tapi kalau misalnya kamu cuma ungkap, kamu nggak mau invest, kamu bayar tarif lebih mahal, maka itu harta PPS. Ya. Nah, eh, kalau saya tidak salah, harta investasi PPS itu terbatas. Obligasi seri khusus, saham seri khusus. Sahamnya bukan seri khusus. Jadi dia itu saham yang bergerak di bidang energi terbarukan. Waktu itu PGO dia tax amnesty, dia IPO kan. Nah, kalau kamu beli saham PGO waktu itu boleh. Bahkan beli PGO-nya spesifik harus di IPO, bukan di secondary market waktu itu. Nah, kemudian satu lagi investasi di sektor real yang di bidang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, jadi itu harta investasi PPS. Di luar itu nggak bisa.
Ya, kamu beli saham PGO sekarang juga nggak bisa. Lagian tuh tax amnesty 2022, ya, sudah lewat setahu saya. Kamu mau ungkap lagi juga nggak bisa. Jadi most likely harta PPS-nya sudah berubah wujud. Jadi ya sudah nggak usah dipermasalahkan lagi. Tapi bisa saja kalau kamu beli obligasi seri khusus itu belum jatuh tempo. Jadi pilihannya harta investasi PPS. Nah, untuk Anda yang tidak mengikuti PPS di 2022, kosongkan aja. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini contoh kalau nasabah punya deposito di Bank Panin, misalnya 500 juta, di rollover setiap tahun gitu. Nah, ini kamu isi deskripsinya deposito, nomornya muncul otomatis. Nomor account, ini nomor account tabungan Anda di Bank Panin. Kemudian atas nama Rudi gitu ya. Nah, atas nama ini misalnya eh, Anda punya anak, anaknya belum dewasa, tapi kamu deposito pakai nama dia. Tapi uangnya uang saya. Nah, kalau ini ditulis atas nama anak atau atas nama istri. Nah, kalau dia apa namanya joint account bagaimana Pak? Tulis saja Rudy or istri, ya, atau Rudy or anak. Kalau misalnya bukan keluarga boleh nggak Pak? Kan kadang-kadang orang bisnis atau apa joint account. Nggak apa-apa tulis saja Rudy or siapa gitu. Ya. Nah, jadi atas nama ini sangat penting karena supaya pada saat diperiksa pajak Anda bisa jelaskan. Ini kok ada temuan ada dua nama. Oh, memang begitu dua nama. Nama institusinya bank, lokasi banknya di mana. Nah, deposito itu kan biasanya pasti di bawah 1 tahun. Jadi kalau kamu roll over terus, berarti menggunakan tahun yang terakhir. Seperti itu. Nggak ada istilahnya deposito 5 tahun itu. Yang ada jatuh tempo, kamu roll over, jatuh tempo, kamu roll over. Nah, nilai yang diinput adalah nilai yang ada di sertifikat pada akhir tahun 2025. Mau sertifikat elektronik atau sertifikat yang fisik, terserah. Pokoknya nilai per akhir tahun. Nah, kalau dia bukan harta PPS, ya sudah, ini kan aja. Nah, ini tadi untuk anak gitu ya. Nah, kalau bunganya gimana, Pak? Bunganya nanti itu di bagian yang lain. Nah, kemudian yang kedua piutang gitu ya. Nah, piutang ini menarik nih pas saya baca piutang ini. Menurut saya ini. Nah, piutang ini kalau kamu klik itu ada 3 pilihan. Piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lainnya. Jadi kalau akuntansi kan ada utang, ada piutang. Utang itu artinya saya berhutang sama orang lain. Jadi kalau bilang Rudi utang, utangnya sama siapa? Bank BCA, saya pinjam uang misalnya. Berarti itu utang ya. Tapi kalau saya Rudi pinjamin uang ke tetangga saya, itu namanya piutang ya. Jadi piutang itu kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, kalau misalnya kita punya piutang, pilih nih, piutang ke supplier distributor misalnya. Jadi kalau misalnya Anda punya toko, Anda punya invoice yang belum dibayar pas akhir tahun, ya udah tulis di sini. Itu piutang usaha. Kalau misalnya yang pinjam uang, adik, kakak, saudara gitu ya, bapak, ibu, kakek, nenek, piutang afiliasi. Nah, kalau misalkan saya punya PT, saya pinjamin uang ke PT saya, itu juga piutang afiliasi. Ya. Piutang lainnya, nah, kalau ini orang-orang yang pinjam uang gitu. Nah, eh, lokasi penerima negaranya. Nah, nomor KTP atau NPWP yang pinjam. Jadi kalau yang pinjam teman, minta nomor KTP-nya kita masukin. Yang pinjam saudara, minta nomor KTP-nya masukin. Kamu masukin nomor KTP, namanya keluar. Nah, jumlah piutang, tanggal dimulai, tanggal jatuh tempo. Nah, saya nggak tahu tanggal jatuh tempo kapan nih. Sama saldo piutang. Ya, ini mungkin dia ada agak kepotong ya. Harusnya ini silakan pilih ini biasanya yang PPS gitu ya. Oke. Nah, jadi eh, kalau orang pinjam uang sama kamu, kamu laporkan. Nanti ini akan link sama SPT-nya itu orang. Jadi kalau nanti orang itu, kalau kamu catat sebagai piutang, dia catatnya sebagai utang, gitu. Nah, sehingga si orang yang terima pinjaman dari kamu, dia tahu, maksudnya bisa jelaskan, kok kamu bisa punya uang 1 M? Oh, saya dapat si pinjaman dari si Rudi misalnya. Si Rudi bilang nggak ada tuh, karena sini saya nggak cantumin. Nah, berarti itu uangnya bukan pinjaman dari saya. Nah, tapi kalau misalnya saya bilang, oh ya ada, benar, saya cek, bilang, misalnya saya bilang saya eh, punya uang 2 miliar pinjam dari Rudi gitu. Dia cek di SPT Rudi, ada nggak piutang ke orang itu 2 miliar gitu. Nah kalau nggak ada, bohong orang itu. Nah
Jadi ini pemerintah kunci nih. Karena orang kan bilang, uangnya dari mana? Oh, pinjam gitu. Nah, teman-teman yang mau pinjam uang, mintain nomor KTP-nya. Minta sama pinjam beda ya. Kalau minta ya kita kasih kan. Tapi kalau misalnya eh, kasih kan sesuai kemampuan. Tapi kalau kamu pinjam, nah berarti kan harus dikembalikan. Bisa juga kamu kenain bunga. Begitu. Nah, oke. Kemudian ini tadi contohnya ya, piutang afiliasi. Ini kalau pinjaman ke apa? Ke saudara gitu ya. Em, oh ya ini yang benar nih. Nah, tadi sorry yang ini kayaknya kepotong. Nah, kalau yang benar begini. Ya, nama, nilai, tahun dimulai, saldo. Nah, baru keterangan ini baru silakan dipilih. Oke. Oh ya, saldo itu berarti gini ya. Dia pinjam 100 juta. Tahun dimulainya 2022. Oh, ini tuh kolomnya salah. Ya ya, nggak begitu. Ini terus terang kemarin waktu saya bikin slide ini eh, lebih dari 20 slide. Saya mau upload ke IG, dia bilang nggak bisa maksimal 20. Pas si desainernya lagi repot gitu. Saya gabungkan slide 10 sama 11 pakai ChatGPT. Sama ChatGPT diubah kolomnya. Ini nggak begini, sorry ya. Yang benar itu begini. Ya, kode ini nomor nama penerima, nilai piutang, tahun dimulai, nggak ada tahun selesai gitu. Saldo piutang keterangan. Nah, kalau misalnya orang pinjam 100 juta, dia bercicil 20 juta, sisa 80, saldonya berarti 80. Ya. Dan ini akan link ke NPWP orang itu. Jadi dia harus catatnya sebagai utang. Tapi hati-hati, kalau kamu hutang afiliasi kan pinjaman ke saudara, mungkin nggak ada bunga. Tapi kalau kamu pinjam afiliasi ke perusahaan kamu sendiri, apalagi piutang usaha, mungkin ada pendapatan bunga loh. Nah, kalau nilainya 100 juta, bunganya berapa sih? Tapi kalau nilainya 1 M, kamu kenakan bunga 10%, berarti ada pendapatan bunga 100 juta. Nah, kalau pendapatan bunga yang dari piutang seperti itu, kena pajak progresif. Jadi, eh, kalau kamu kenakan bunga, atas bunga tersebut kamu kena pajak progresif. Oke? Nah, selanjutnya tadi kan ada kas, piutang. Nomor 3 itu adalah investasi atau sekuritas. Wah, kalau ini dipilih banyak sekali. Ya, saham dibeli jual kembali, saham bursa, non bursa, obligasi perusahaan pemerintah, surat utang lainnya, KIK reksadana, derivatif, penyertaan modal, asuransi, unit link, sama kripto. Ya, trust fund juga di sini. Oke. Nah, saham itu ada 3. Saham dibeli untuk dijual, saham bursa, saham non bursa. Ini sebetulnya ini dia pakai eh, akuntansi nih. Jadi kalau akuntansinya corporate ya, itu ada ibaratnya kita catat secara trading atau catat secara eh, equity, equity method. Jadi kalau pencatatan akuntansi untuk saham itu ada untuk investasi ya, ada trading method, equity method, sama hold to maturity. Hold to maturity hanya berlaku untuk obligasi. Kalau trading itu kamu beli saham tujuannya kamu jual. Kalau equity itu kamu beli bisa kamu tradingkan, bisa juga kamu hold panjang. Nah, itu equity. Nah, jadi kalau dia pakai saham dibeli untuk jual sama saham bursa, itu kayak dia mengacu kepada yang memang kamu pakai untuk tektokan sama jangka panjang. Pakai yang mana, Pak? Sebetulnya satu atau dua sama aja. Dulu mah nggak dibedakan begitu. Jadi satu atau dua bisa dipakai untuk saham yang Anda punya di Bursa Efek. Kalau nomor 3 itu kamu punya PT. Ya. Nah, eh, contoh misalnya, wajib pajak buka rekening di BCA Sekuritas tujuannya trading. Nah, berdasarkan laporan akhir 2025, modalnya 150 juta. Modal itu berarti book value. Nilai pasarnya 120, saldo RDN-nya 10 juta. Nah, kalau seperti ini, berarti isinya begini. Ini terserah ya, mau saham dibeli di bursa, dijual kembali atau saham bursa, up to you, salah satu. Lokasi Indonesia, ini kita masukkan MPWP daripada sekuritas. Kalau masukkan MPWP-nya akan muncul namanya. Nomor account itu nomor CIF-nya Anda, jadi masukin CIF atau apapun lah. Pokoknya nomor yang menunjukkan kamu tuh punya rekening di BCA Sekuritas atau Trimegah Sekuritas atau Panin Sekuritas atau Sukor Sekuritas atau Stock anything ya. Kemudian
modalnya 150 juta, tahun perolehannya itu adalah tahun Anda melakukan transaksi terakhir kali, kemudian nilai saat ini itu market value. Ya. Nah, ini isi seperti ini. Nah, kalau misalnya kebetulan kamu, sorry, ini yang ini ya untuk modal sama nilai pasar ya. RDN yang 10 juta itu lapor sebagai tabungan, Bapak Ibu. Karena RDN itu statusnya tabungan. Jadi masukin nomor RDN-nya, kemudian namanya, BCA, tergantung kamu bank mana ya kan. Kalau kayak contoh Panin Sekuritas, dia punya RDN tuh ada di bank BCA, ada di bank Panin. Ya, jadi kalau dia punya RDN ada di bank apa, ya masukin nama banknya sesuai dengan RDN tersebut. Nah, ini 10 juta misalnya. Ini sorry, saya input 20. Ya. Nah, jadi RDN dilaporkan sebagai tabungan. Nah, kalau capital gain, loss, dividen gimana, Pak? Itu nanti, bukan bagian ini. Kita kan ngisi satu-satu, mulai dari harta hutang dulu. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kamu pakai untuk trading, kalau ini pakai misalnya untuk long term gitu. Jadi kamu beli, kamu diamin aja. Nah, berdasarkan laporan terakhir 2025, modal investasi 2M, market value 2,4, saldo RDN-nya 0 gitu. Nah, eh, kalau yang ini kamu mau pakai saham bursa silakan. Kamu mau pakai saham untuk dijual kembali juga silakan. Up to you. Ini sebenarnya aset yang sama. MPWP Panin Sekuritasnya, baru ini nama Panin Sekuritas. Ini nomor account ya. Kemudian harga perolehan, tahun perolehan ini. Ini kenapa isi 2021? Misalnya kamu beli 2021, habis itu kamu nggak pernah pegang-pegang lagi. Kamu diamin aja. Ya udah, berarti menggunakan tanggal tahun transaksi terakhir kali. Tapi kamu kalau pernah buy sekali aja, satu lot aja, sama apapun di 2025, berarti ganti 2025. Ya. Jadi kalau tahun perolehan ini menggunakan terakhir kali Anda bertransaksi. Oke. Jadi sekali lagi ini bukan eh, tahun lapor pajak, tapi tahun terakhir kali Anda transaksi. Nah, kemudian ini yang PT, misalnya kamu punya PT gitu ya. Nah, kalau yang PT, ini sorry ya, ini juga si waktu itu si desainernya lagi susah dikontak, saya gabung pakai ChatGPT. Kalau kolomnya ada beda ya nanti bisa dimaklumi ya. Nah, jadi kalau saham non PT itu non bursa. Ini masukin NPWP perusahaannya, keluar nama perusahaan Anda. Nomor account ini bisa nomor akta, bisa nomor KTP Anda. Nah, input ini gimana, Pak? Kalau saham bursa kan kita bisa hitung kita punya berapa lot, harga pasar berapa. Bagaimana dengan saham PT yang nggak ada nilai pasarnya? Nah, saya kasih ilustrasi begini. Kamu 2022 bikin company modal awal 1M. Eh, si WP-nya, si wajib pajaknya kamunya 750 juta. Teman kamu 250 juta. Nah, usahanya sukses, ada untung kan? Untungnya digulung terus nih, digulung, gulung, 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 gulung terus. Di 2025, walaupun PT kan pasti ada laporan keuangan dong. Nah, di laporan keuangan kan ada aset, ada pasifa. Pasifa kan ada hutang sama modal. Di modal itu dia biasanya ada modal disetor. Ini biasanya modal pertama kali. Kemudian ada akumulasi laba ditahan. Nah, baru total modal. Jadi total modal itu adalah modal disetor plus akumulasi laba ditahan. 5M. Nah, modal si kamu kan 750 juta. Jadi kamu isi di sini 750 juta. Nah, kalau 3,75 dapat dari mana? Kan 750 juta ini setara 75%. 75% dikalikan 5M dapat 3,75M. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jadi kalau kamu punya PT, maka kamu masukkannya eh, kamu punya bobot saham dikalikan dengan total equity-nya. Nah, dapat dari mana, Pak? Ya, kalau Anda punya PT kan pasti ada laporan keuangan dong. Nggak audit juga nggak apa-apa. Ya, pakai aja angka itu. Kalau rugi gimana, Pak, misalnya? Kalau misalnya modal disetor 1M, akumulasi ruginya sudah 500 juta. Sehingga modalnya tinggal 500. Ya sudah, 75% kali 500 juta. Masukkan sebagai eh, nilai saat ini. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian obligasi. Obligasi itu ada tiga di sini. Perusahaan, negara, sama lainnya. Nah, terus terang saya itu belum menemukan tipe MTN. Ya, karena kalau di dalam istilah pasar modal, obligasi sama MTN itu beda level.
Obligasi itu ditawarkan ke publik. MTN itu ditawarkan ke investor, investor private gitu. Patriot Bond itu MTN. Nah, karena nggak ada pilihan MTN, saya apa asumsikan surat utang lainnya adalah MTN. Jadi kalau misalnya ada salah satu konglo yang apa berpartisipasi dalam Patriot Bonds misalnya 500 miliar, 1 triliun, atau 100 miliar, kamu catatnya surat utang lainnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini contoh misalnya wajib pajak beli ORI 21 di Bank BCA 500 juta, kuponnya 4,9. Di akhir Februari, di Februari dengan harga 100, misalnya belinya pas IPO. Nah, di laporan akhir tahun, kamu dapat laporan dari Bank BCA-nya. Itu nilai ORI-nya misalnya 102. Sehingga nilai pasarnya 100, setara 510 juta. BCA kan dia ada sistem, dia punya obligasi bisa cek harganya. Ya, kamu pakai aja harga akhir Desember. Nah, kalau untuk ORI itu, berarti kita catat ORI, obligasi pemerintah, lokasi Indonesia, kalau belinya di BCA, NPWP Bank BCA, gitu. Eh, Kemudian namanya akan keluar, masukin nomor rekening Anda di bank, harga perolehan, nilai tahun perolehan. Nah, ini nilai saat ini Pak, akhir 2025. Pak, kalau saya punya 10 seri gimana Pak? Jumlahin aja, nggak usah satu-satu gitu. Ya, jadi nggak usah tulis ini ORI 12, ORI 13, FR 87, FR 99, nggak usah. Jumlahin aja semua. Selama belinya di satu bank. Kalau belinya di dua bank, ya udah dua kali. Jadi lapor ini boleh berkali-kali Bapak Ibu. Tidak harus di bulk jadiin satu. Yang penting per sekuritas tempat Anda beli. Atau bank tempat Anda beli. Oke? Nah, kalau saya dapat kupon gimana Pak? Kalau saya sempat jual, untung gimana Pak? Itu bagian lain. Ya, ini dulu. Nah, kemudian ini kalau obligasi corporate, misalnya kamu di Panin Sekuritas, kamu beli obligasi berkelanjutan mandiri, gitu. Kemudian 1M, kupon 5,4, ya harga di Desember 101. Sorry, kamu beli di harga 101, laporan akhir akhir tahun harganya 100. Nah, berarti kamu keluar uang 1M 10 juta, kemudian akhir tahun 2025 nilainya 1M. Ya, input apa adanya aja, seperti itu. Kalau ini sama ya, NPWP Panin Sekuritas, namanya ini nomor rekening kamu di Sekuritas. Oke, eh, ini untuk bagian 5, sudah cukup panjang. Eh, Bapak Ibu bisa pelajari, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di kolom chat. Dan kalau mau lengkap, baca dari bagian 1 sampai bagian 5 ya. Untuk konteks ini mungkin kalau saya selesainya, kalau nggak di bagian 9, bagian 10. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.